Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Wah, markas Motomobi lantainya sudah baru, kinclong sekali, cocok sekali untuk naruh mobil ini nih. Jadi di markas kita ini lagi ada Chery Tiggo 8 CSH CSH Plug-in Hybrid F. Ini mobil katanya bisa jalan sampai 1.300 km. Dan sekarang lagi di charge. Ya, kami tadi kesini bensin full dan murni pakai baterai. Kemudian kita charge lagi biar full penuh, biar range-nya pol. Dan yang anehnya sebenarnya mobil ini harganya hanya 499 juta rupiah untuk 1.000 pemesan pertama sih. Tapi tetap aja murah sekali, sangat affordable. Apakah benar bisa 1.300 km ya? Harus dicoba. Kita jalan-jalan, tapi malas kalau sendirian. Mang! Mamang, mana sih Mamang? Nah, pas sekali Mang. Hah? Baru saya mandi. Iya. Udah jam segini? Pagi. 7. Jam 7 masih pagi. Nah, kalau pagi-pagi enaknya ngapain? Sarapan. Sarapan? Nggak sarapan. Terus? Ngopi sih. Ngopi! Kita ngopi yuk. Enak deket aja. Yuk. Nggak enak feeling gua. Ayo. Cepet juga. Nih, kita naik Chery Tiggo 8. Baru lagi? Ces. Apa? Susah. Ah. Apa itu teh? Chery Super Hybrid. Kenapa harus super? Hah? Emang hybrid beda sama hybrid biasa? Karena ini plug-in hybrid. Oh. Jadi bisa diisi bensin seperti hybrid biasa, bisa juga di charge, Mang. Nih kita lagi charge nih. Udah penuh sih sekarang. Kita lagi bisa charge. di-charge juga. Ini padahal ada ngisi bensinnya juga. Ada bisa ngisi bensin, bisa dia boleh pilih. Mau Oh. ini apa? Dispenser SPBU. Canggih banget. Canggih banget makanya. Nah, ini pakai wall charger gini. Ini kan charger AC nih. Ini bisa masuk tadi colok 5.800 watt. 5.800 watt. Nah, Masuk untuk AC charger. Ya. Kencang juga. Dia ini baterainya 18,3 kWh. Artinya, Nah ini bisa ngecharge 5.800 watt untuk AC charger, AC charger. lumayan. Ini kan baterainya 18,3 kWh. Artinya, 3 jaman lah. ya penuh. oke lah. Oke lah. Nah kalau DC charger, karena ini bisa DC juga. Nih sekarang kita cabut ya. Tuh, bisa? keren nggak? Kayak mobil listrik biasa bisa DC charging. Nah DC chargingnya ini 60 kilowatt. Jadi nggak nyampe setengah jam penuh kalau pakai full 60 kilowatt. Oke, kenceng sih kenceng. Hmm. Berapa kilo? Listrik doang. Nah, 92 km yang tertera di situ. Tapi kenyataannya Mang, tadi dari rumah itu listrik baterai hilang 11 km, aktualnya 16 km jalannya. lo irit dong. Irit, jadi lebih irit daripada seharusnya. Padahal bodinya Makin gede loh. baterai, body gede dan berat. Ini kan plug-in hybrid itu HEV ya. HEV itu pasti lebih berat daripada mobil biasa karena bawa baterai dan bawa mesin sekaligus. Tadi lagi ngisi bensin, Mang. Ini bensin udah full banget nih. Ya. Si operator SPBU. Tuh, Pak. Nah, ngisi bensinnya tuh sebelah kiri, jadi ada 2 lubang kanan dan kiri. Oh gitu. Lubang kan biasa depan belakang. Iya. Kanan kiri. Nih ya, mesinnya lihat nih. Ini Lucu banget ya ininya. iya, nongol-nongol gitu. Iya. Nah, kuncinya kayak gini. Tiggo Pro Max juga kayak gini nih, Tiggo 8 Pro Max. Iya, sama. Sama Nah, ya? nanti bisa dikonek ke Chery Linko. Chery Linko. Iya. Jadi Oke, bisa makanan. nyambung ke handphone. Ini narik kapasnya 2 kali gini, Mang. Kayak mobil Eropa. Iya 2 kali ya. Iya, Jadi nggak nggak ada usah- congkel-congkel nyari-nyari gitu, langsung aja. Wih, Gitu canggih doang tuh. amat. Nah ini buka-buka kap mesin gini cuma buat ngisi air kecerutan aja, Mang. Ini buat mekanik punya urusan. Tapi di balik plastik ini yang bisa dibuka sebenarnya. Penuh. Penuh air filternya di atas. Di balik plastik ini adalah mesin 1500 cc turbo. Hah, turbo nih? Turbo. Terus hybrid lagi? Nah, turbo dan hybrid. Nah mesinnya itu tenaganya mesinnya doang 141 horsepower. Hah? Torsi maksimalnya 205 Nm. Dia kecil lah segitu. Nah, tapi kan dibantu motor listrik lagi. Oh iya ya.
Motor listrik ya tenaganya 201 horsepower dengan torsi maksimal 310 Nm. 310. Motor listrik kan powernya gede, torsinya. Oh iya, instan lagi. Iya, dia nggak ada nge-lag, nggak ada apa, langsung. Ih, keren banget. Ya, Berarti gede dong, ini tenaganya harus gede. enak, gede. Gede irit. Gede irit. Nah ini di mesinnya ada teknologi dual mass flywheel. Itu apa fungsinya? Mengurangi bunyi dan getaran. Kita coba makanya di jalan. Oh gitu? Ah. Beda sama mobil biasa berarti. Oh beda. John, Jangan jauh-jauh ya. apa? Ngopi? Iya. Heeh. Tapi sarapan juga enak sih ya. Sekalian Bukan? ya? Kata Mamang juga. Kita masuk tol dulu, Bang. Tuh kan, udah mulai deh masuk tol-tolan lagi. Ini kita karena baterai penuh, plug-in hybrid itu selalu dia ngabisin baterainya dulu. Baru Oh emang gitu ya caranya ya? dia ngabisin baterainya dulu. Kecuali kalau kita melakukan setting-settingan lagi. Ya ada panoramic roof besar dan ini bisa dibuka, Bang. Hah? Tuh, bisa dibuka juga. Oh nggak cuman glass doang? Enggak, bisa dibuka buat kampanye. Jadi bisa angin-anginan. Gede lagi? Gede. Sampai belakang? Gede, makanya. Loh, sampai belakang juga? Iya, orangnya gemuk pun bisa. Keren banget. Aman. ya. Udah. Nah, ini kita settingan tuh banyak, Mang. Untuk ke hybridan ya. Kita pencet ini, setting. Terus ada new energy. Nah, ini ada posisinya nih. Oh iya. Ya, baterainya sisa 89 km, Hmm. bensinnya sisa 1117. Oh, iya 4 digit. 1117. Jarang-jarang kan kita ngeliat Iya, bensin segitu 1000. berdijit-dijit begitu kan? 1170. Iya. Nah, ini sistem plug-in hybrid kita bisa ini. Tuh, mau inisial, smart atau force. Bedanya apa? Inisial nih dia kayaknya benar-benar ngabisin baterainya dulu, baru ini. Kalau smart itu masih ada campur-campurnya sepertinya tengah jalan gitu ya, tergantung pengaturan dia gimana. Force, Mang, kita mau menahan baterainya di posisi berapa? Ini kalau misalnya kita force ini kita di 80%, baterai ketika turun ke 80%, dia mesin udah nyala. Oh gitu. Nah, ini kita smartkan aja di cruise control dulu. Oh, ada juga? Ada dong. Ini full ADAS. Full. Sampai blind spot segala macam ada. Terus bisa belok sendiri. Bisa tuh. Cuma kan harusnya kita megang setir terus. Ketika kita nggak megang setir, nanti 5 detik kemudian dia minta pegang, goyangin dikit. Cuma yang harusnya kan mau adaptif cruise control tetap tangan kita di setir. Tapi lebih santai, nggak pakai mikir-mikir. Terus Mang, ini ada juga Apple CarPlay-nya, Mang. Nyambung wireless pula. Wih. Ya kan? Wireless. Gede banget ini layar Apple CarPlay. Berapa inch sih? 15 inch lebih. Oh iya. Udah kalau TV zaman dulu kan kira-kira TV biasa zaman dulu yang zaman tabung, Mang, 15 inch kan biasanya yang murah-murah ini. Sekarang laptop juga 15. Laptop 15. Iya. Ini kayak naruh laptop di sini berarti ya. Ada di sini. Iya. Terus jadi gede-gede tuh. Gede banget, kebaca jelas. Buat orang tua yang butuh kacamata baca tuh aman. Siapa ya? Orang tua? Mamang perlu kacamata baca, Bang? Enggak. Kelihatan. Nah, terus pada saat ngerem tadi, Mang, Ya. dia ngisi lagi energinya ke baterai. Oh. Apa namanya itu teh? Lupa lagi. Regeneratif. Regeneratif. Ini kita bisa atur juga regeneratif braking seberapa kuat, tergantung selera kita. Oh. Tapi walaupun kita itu kan untuk rasa pedal gasnya. Tapi kalau tiap direm pasti dia regen dulu, baru kalau udah regennya maksimal pasti baru gigit remnya. Oh gitu. Masih juga ya? Ini nggak bisa habis dong baterainya. Iya. Kalau misalnya terus regen, Nggak bisa habis. jalanan turun, Nggak itu bisa dapat habis. listrik gratis. Gratis. Makanya ingat, tiap ada turunan pasti ada tanjakan. Iya juga. Iya kan? Kecuali kalau nggak pulang-pulang. Di mana makannya? Emang pengen makan apa, Mang? Tadi Om ngajak. Pokoknya Enggak, pengen Mobi kan nggak jarang sarapan. Mamang lagi pengen makan apa sarapannya? tradisional. Kayak nasi kuning, uduk gitu. Gorengan. Oh, enak banget tuh. Yang enak di mana? Bandung sih. Hah? Bandung kayak gitu-gitu. Mamang sih biasanya di Bandung. Orang rumah di Bandung. Kalau gitu kita sarapan di Bandung aja.
katanya deket aja. Emang Bandung jauh? Jauh. Kita tuh range-nya jauh ini mobil. Itu bilang dari tadi tuh bilang mama nggak bawa Udah, Set. apa-apa, nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, tiba-tiba ke Bandung lagi. Tuh lihat berapa kilo? 140 kilo. 40 mah cemen lah. Start. Nah, ini kan nanti kita kan ada dalam kota Bandung. Kalau dalam kota itu kan lebih irit listrik masih daripada bensin. Kalau di jalan tol begini bensin tuh lebih unggul. Jadi ini kita set aja. Ini di force. Kita tahan jadi kita sisain baterainya, Mang. Energi. Kita sisain baterainya di force di 60% ya. Ya. 60%. Nah, jadi Kalau geser ke kalau 60% berarti jadi artinya nanti kalau baterainya udah 60% dia udah jadi hybrid biasa dulu. Oh, Dia akan mempertahankan baterainya di 60%. Mang, ini kan ada dinding nih di sebelah kiri nih. ya. Buat nutupin sesuatu kayaknya. Bukan, itu penahan angin, Om. Nahan angin. Penahan angin. Jadi bisa angin, bisa juga buat noise kalau ada perumahan. Kadang-kadang Iya. kalau di Eropa suka gitu tuh. Tuh, kan? Iya. Kosong. Ngomong-ngomong noise, Ya. kedengeran suara jalanan nggak? Dari tadi kan Iya juga ya. kita ngobrol bisik-bisik aja gini, santai aja. Iya juga ya. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah nih kayak di mobil premium tuh nggak? Iya. Wah. Nggak Iya, baru usah. nyadar. Baru nyadar. Enak banget. Jadi road noise-nya rendah. Ini Bandung Continental by the way. Oh iya. Baru 19 inch loh. Bisa gitu ya nggak sih? Continental. Terus Nggak. Harganya ini Hah? mobil tuh nggak masuk akal. nggak masuk akal, kayak salah ngasih gitu loh. Iya. Perdamannya bagus, udah gitu dikasih bannya Continental. Continental. Gimana sih? Terus kita nih suspensi emang. Tuh. Kita jalan beton nih. Tuh. Halus banget. Belakangnya 5 link, full independent semua. Oh iya. Iya. Terusan ya tadi tuh nyaman banget. Terus udah gitu, anteng. stabil Wah, lagi tuh. iya. Enak sih. Iya, dia mobilnya terata gitu. Lagi. Biar orang belakang bingung ngindarin apa nih. Nah, terus karena suasananya sudah sunyi, nih herannya. Oh, ngambil kiri lagi nih. Karakter mobil-mobil yang begitu tuh. Nah. Ambil bahu jalan. Kita harus sabar nih di belakang truk. Nah, nih dengan suasana sunyi begini paling enak dengerin lagu kan. Ya. Ini gara-gara alasan copyright video kita nggak dengerin lagu. Ini audionya enak. Sound systemnya Sony. Berapa speaker? Ada 12, Mang. Wih, 12 speaker. itu di mana aja? Di mana-mana. Termasuk tau nggak di mana, Mang? Di mana? Di headrest ini. Jadi kalau kita lagi nelpon, suara orang yang Oh, lawan semua nggak bicaranya ikut tuh- denger. Iya. Cuman yang ini aja nih. Ini ya denger juga kedengeran, cuma lebih jelas aja. Kok macet sih, Mang? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tuh, kita kalau pindah jalur nih, Mang. Kita send nih. Eh, Ada blind spotnya nongol. kok lucu sih? Keren. Kelihatan kan? Kelihatan Terus jadinya. bisa dibikin transparan, mobilnya bisa cuma rodanya doang. Bisa nggak transparan mobilnya, Oh, bisa geser-geser. Oh, keren. Keren kan? Harusnya sebelah sini nih di driver's Nah, side. udah. Kanan kiri gini kalau kita buka kaca memang Berisik, Om. ya berisik. Terus kan udara dalam jadi kotor nih. Ini ada metronom nih, Mang. Tuh, naik tuh. Nih kan coba yang sebelah Iya. kiri, Mang. Sebelah kiri juga sih. Buka. Kayak Buka. ini berisiknya. PM 2,5-nya tadinya 7 nih bersih banget. Sekarang naik. Tuh, naik tuh. Tuh. Tuh, kuning. Tuh, nyala kan? Ya, tutup. Tuh, kuning begini. Nyalain neonnya. Ionnya nyalain. Ini begitu airnya nyala, kita udah tutup kaca. Severe dia bilang. Nah, Nanti lama-lama udah hilang mulai sendiri. turun. Turun sendiri. Tuh, mulai turun ungu dan akhirnya kembali hijau. Jadi udaranya bersih terus, Mang, yang kita hirup. Pantesan jadi pengen tidur. Kapan lagi disetirin Om Mobi? Oh, tenang aja, sebelah kiri tuh ekstra mewah. Hah? Bisa ini, Mang. Bisa apa? Bersih dan seat massage. Loh? Di sebelah kiri depan tuh ada. Wah. Nah. Terus Oh. itu kakinya bisa naik, Mang. Oh, Kakinya gitu? bisa naik. Coba. Tuh,
Tuh. Enaknya. Kan? Udah Komplit. Mobi. Apa tidur aja, Bang? Tidur aja? Iya, Tidur nih. nggak apa-apa. Tumben baik hari Baik ini. banget, emang baik banget. Iya. Aduh, Kita enaknya. 1 jam 57 menit lagi nyampe. Nah, lumayan lah. Udah dipijitin, udaranya bersih. Bersih, enak. Aduh, tidur deh. Kalau sampai tidur tapi, Mang, Hah? Ya? nanti Mamang bangun di rest area, Mang. Lagi geletak di got gitu. Gitu. Jadi jangan tidur. Menikmati kemewahannya boleh, tidur jangan. Baru aja mau muji. Kayak bawa buntulan berat di belakang ya. Iya, kenapa ya? Nggak, tiba-tiba ada videografer pindah dari mobil Ceskar ke sini gitu. Jadi dia berat 100 berapa ya, Mia? 111. 111, udah ngumpet lagi. Terus udah gitu nanjak lagi. Nanjak lagi. Tapi Mang, ini powernya Mang luar biasa, Mang. Torsinya gede kan, motor listriknya aja 310 Nm tuh. Iya. Nah itu, aduh, nanjakan-nanjakan begini mah cemen. Cemen. Iya. Kalau 100-nya itu 8,2 detik. Itu ada di review channel Motomobi. 1, 2, 3. Mesin nyala, ngegas tuh mesin. Rata dia torsinya. Suspensinya tuh di kanan kiri tuh bisa anteng. Nggak ngerasa kebanting banget Iya, ya tadi. iya, Kayak lurus nyaman. aja. Kita nginjek rem juga mobilnya nggak nunduk. Dia udah dipikirin semua masih Cherry. Iya. Nah ini tenaga gede tuh. Iya, ntar ini tenaganya campur nih, bensin sama listrik. Karena Iya. kita batasin di 60% kan. Oh, ini campur-campur. So, kalau kita full EV mode dia masih EV begini mah. Ini kalau tadi nggak di force gitu, cuman baterai doang. Paling nih. baterai doang ini. Kalau baterainya masih di atas 20%. Terus kalau misalnya kita pengen irit banget kan, cas lagi aja ya. Cas lagi aja. Konsepnya tuh kan begitu. Tapi senangnya ya Om, kalau lagi perjalanan panjang gini, kadang-kadang saya aja Om, Apa tuh? males ngecas. Malas Ya banget ini kan ngecas. mobilnya bisa ngechargein sendiri. Nah itu Iya. senangnya. Cesah itu. Enaknya gitu kali ya. Nggak perlu pakai charger, tinggal kita set. Misalnya baterai kita habisnya tinggal 20%, Heeh. ya kan? Kita set aja di force ke 80. Nanti naik sendiri. Iya juga. Mesinnya jadi genset. Nah itu enaknya. Iya. Terus kalau lagi pengen ngecas lah sambil istirahat, nah bisa tuh. Bisa. Mobil ini. Ya nggak sambil jalan lebih kencang ngecasnya. Iya. Pasti lebih kenceng ya. Lebih kencang ngecasnya. Apalagi kalau turunan. Nah ini turunan ngecas kita nih tuh. Oh iya ya. Kerasa. Kerasa. Ngecas. Nih sambil ada mesin masih berfungsi dikit tapi fungsinya ini ngecas. Keiritannya gimana nih? Keiritannya kita lihat. Ini udah campur mesin dari tadi 120. 120. 120. Wih, mobil gede. Ini tangkinya tuh 60 liter. Nah, 60 liter tapi tadi range-nya 1100 terus, 1117 ya. Itu berarti udah 120 lebih. Plus range listrik ya 92 yang aktualnya tuh lebih jauh lagi. Apalagi kalau di force terus ya sampai ke 25. Iya, gitu. makanya. Ih, enak banget ya PEV ya. Iya. Harganya sih Harganya terlalu kayak salah hitung deh mereka. nggak ada lawan. Nggak ada lawan sama sekali. Nggak ada lawan. Sama sekali loh. Iya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Terus nih bisa ngecas nih Mang, handphone, wireless charging nih, normal lah mobil sekarang ada wireless charging ya. Tapi ini 50 watt. Oh, kenceng dong. Kenceng. Ya, kita tinggal taruh sini terus di bawahnya ada Oh, ada pendinginnya. Supaya nggak panas. Biar nggak panas, handphone biasanya kan wireless charging lebih panas tuh. Iya. Ini pendinginnya, aman. Enak nyetirnya. Terus kayak speedo gitu jelas kan tuh ngeliatnya tuh. Jelas banget, ini enak banget lihatnya. Ada TPMS di instrumen itu. Itu di kaca ada apa sih? Di kaca depan tuh ada head up display. Oh, ada juga. Ada menampilkan kecepatan dan kalau kita ngidupin adaptive cruise control tuh ada ininya. Ada Aktif atau enggaknya? Aktif apa enggak, di kecepatan berapa targetnya. Ada. Semua aja diambil sama Cherry. Ini lengkap. Kurangnya apa coba? Ya, kita nikmati perjalanan panjang
tanjakan yang nggak ada effortnya sama sekali. Pakai ada cruise control sih. Iya. Berawal dari sarapan ya, sampai ke Bandung ya. Lah, ya udah kan sarapan di Bandung enak, Mang. Mang, nyampe kita parkir tuh gampang banget parkirnya kayak pakai cheat mode. Oh, bisa tembus pandang. Iya. Ini kamera 540. Ternyata Jernih bukan ya? 360, bagus banget gambarnya. Iya. Tuh, cheat mode. Mau pakai. Sampai. Nyampe. Lapar nih, Mang. Sarapan jauh banget soalnya. Sarapan ya Yang kunci siapa? mobilnya ngunci sendiri kalau kita menjauh. Mobilnya akan buka sendiri kalau kita mendekat, kita bisa set begitu. Terus mobilnya nyalain ya caranya. Iya. Nggak ada start stop button gitu, nggak pakai. Kuno itu. Jadi Tinggal injek rem aja, jalan. kok canggih banget sih? Canggih lah. Cuma kan Alhamdulillah Kenyangnya. Karena kalau kenyang pakai itemnya gitu, Mang. Biar tambah ganteng aja gitu. Oh, Ini silau. kok makan nggak pakai nasi? Ikut-ikutan? Ngurangin gula. Kenapa emang gulanya? Tinggi. Kalau Om Mobi tidak makan nasi karena biar neken jumlah karbohidrat ke badan. Biar rendah. Tuh, tahu, tempe, ayam. Mamang soto Kenyang. doang. Emang berapa sih gulanya, Mang? Jangan disebut. Malu. Ini jaga kesehatan ya. Nih ya, kalau misalnya kalau orang muda tuh kan nggak ada masalah apa-apa tapi nggak ngejaga badan nih kayak megang kamera nih, ya, nggak jaga badan. Ya, itu pertama susah dapet cewek. Dapat, Pak. Dapat dia sih. Nah, lebih susah. Coba kalau kurus lebih gampang, ya kan? Iya, siap. Terus kedua, walaupun sekarang sehat nanti sakitnya tuh gampang. Jadi mendingan dari mumpung kalau masih muda jaga badan dari sekarang. Oke, jaga badan. Yang paling gampang apa, Om? Apa? Emang kurangin makanan. Pola makan berarti. Pola makan. Jadi kayak sebenarnya minyak-minyaknya salah juga sih. Ya, tapi cuma kurangin nasi. Nasi tuh gulanya tinggi. Oh, tinggi emang? Tinggi. Oh, pantesan. Oh, nasi kan biasanya berporsi-porsi kan? Iya, Nah, itu. nasi padang 2 Nah, porsi. masa 2 porsi. Nasi tapi nasi padang nasi tambah sih biasa nih. Ini kalau dihitung-hitung Mamang itu kalau makan nasi itu 4 porsi nasi padang. Ya kan? 1 utamanya 3 nambah. Itu pernah terjadi deh, Mang. Emang? Perjalanan kemana? Iya. Emang? Sama Om Fitra? Nah itu makanya. Om Fitra sama tercengang-cengang. Mamang. Yuk, Yuk. Mang, abis makan gini enaknya ngapain? Kan tadi apa? Sarapan. Ini Iya. ini aja udah telat. Ya deh, abis Ngopi. ngopi. Kita ngopi. Ini ada tempat kopi, Mang. Ada Ada tempat kopi. di Bandung kan? Habis itu balik. Dengar dulu, ada tempat kopi. Ini original, dia bikin kopinya murni kayak pabrik kopi di situ. Di Bandung? Ada di Bandung. Nah, kebetulan ini ada di Semarang. Kan belum pernah nyobain tol cium apa? Tol apa? Cisumdawu. Cisumdawu. Ya. Om, saya Apa? nggak bawa baju. Lah, nggak perlu nginap, bisa pulang nanti. Bisa. Udah deh. Memang, kita tinggal deketin mobil, dia langsung buka sendiri. Ngebuka. Warnanya bagus ya kalau dipikir-pikir ya. Bagus ini warnanya, ya. Hijau tapi halus gitu ya. Elegan gitu loh. Heeh. Keren. Hujan, Om. Indah lah, tadi sebelum hujan indah banget emang. Ya. Tiba-tiba hujan gini. Ya, deras lagi. Terus banget. Nah, ini tol dari mana ke mana sih, Bang? Bener, Bang?
Jadi tol ini tuh menghubungkan Bandung ke Kertajati, ke bandara tuh. Oh, bandara Kertajati ya. Ke Sumedang juga, Majalengka juga, ngelewatin semua. Oh. Panjangnya tuh sekitar 62 km. Ini 62 km. 62 km. Oh. Dan kosong, Om. Kosong banget ini. Kosong banget. Tapi kalau lagi suasana hujan ini bahaya aquaplaning tetap ya, kita tetap ngawasi jalanan Ya. dan kecepatan jangan terlalu tinggi. Terus enaknya ya kalau ada lane keeping kayak gini ya. Hah? Kita kan nggak begitu kelihatan tuh. Iya, iya. Gitu Mobilnya dibantuin. ngeliat loh. Iya, mobilnya ngeliatin, dibantuin. Lihat. Enaknya ada sandas tuh itu tuh. Iya. Mobilnya tuh Ngebantu. Tapi sih Mang, amit-amit kalau sampai terjadi apa-apa Mang. Nah, Ini platform baru nih T1X, ya, platformnya Cherry. ya. Kami udah ngeliat crash testnya. Jadi waktu itu di Wuhu Nah, dicobain tuh ditabrak adu banteng ya. dan dibikin kebalik. Oh, di dalam mobil Om. Enggak di luar. Oh, di luar. Di luar. Ya. Sampai kebalik itu kita lihat langsung. Kayak sempat kita videoin dan satu viral Mas sampai 20 juta view tuh. Wah, jadi gitu. Videonya iya. Wow. Terus apa yang terjadi sama Cherry-nya yang Nggak ditabrakin? apa-apa yang ditabrakin aman, pintunya masih bisa kebuka dengan kayak nggak ada apa-apa, pintunya kebuka. Oh, seriusan? Seriusan. Nah terus Safe itu? sesuai gitu. Nah yang kebalik, pintunya juga masih bisa kebuka sebelah. Yang sebelah kegencet gitu soalnya mobilnya agak miring. Sampai kasihan sama crash test damage-nya. Berarti bagus dong ini. Ini luar biasa, luar biasa. By the way gelap ya? Kamera gelap. Sama aja ya, nggak ngaruh ya? Lumayan lah. Tapi ini dibuka sama enggak Suaranya nggak beda. beda. Biasanya beda. Enggak, iya bisa ini. Mestinya berisik banget ini. Maksudnya berisik banget gitu dibuka, ini sama aja. Suara paling kencang kalau hujannya dari kaca depan malah. Ya, Mang tahu nggak yang ngeri apa nih kadang-kadang? aku planning. Iya, aquaplaning sama kalau tahu ketemu banjir apa gitu ya. Ini kita kan bawa setengah mobil listrik nih. Iya benar. Bahaya dong baterainya. Konslet nanti. Aduh. Ini baterainya IP68. Hah? Sertifikasinya. Apa itu kan? Jadi ini bisa nyelam, baterainya itu bisa nyelam ini. Oh gitu. Jadi banjir-banjir aman ya selama intake nggak kecelup banjir ya. Ah, aman. Aman. Oh berarti waterproof. Waterproof. Oh water. Oh. Ini Mang, baterainya di tesnya Ah, itu dicelupin dalam 1 meter ah. selama 48 jam. Oh masih aman. Aman. Makanya ada feeling safe-nya itu loh kuat. Iya kan takut ya baterai ya konslet tiba-tiba kita kesetrum gitu. Nggak akan mungkin Nggak sih, di situ. nggak begitu Nggak, konsepnya. nggak gitu Dia juga. dia misalnya terjadi konslet pun 0,2 detik kalau nggak salah langsung putus arusnya. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi cepet dia. Nah, Circuit itu. breaker-nya. Terowongannya. Terowongannya. Ini terkenal emang. Terkenal. Tuh. Ini kalau malam-malam lampunya nyala semua jadi bagus banget. Kayak di Eropa. Siang-siang juga nyala semua nih, Bang. Iya sih, tapi lebih terang kalau malam. Berhenti rest area, kita gantian sama Mamang. Biar Mamang nyobain. Mamang belum nyobain ini kan? Belum. Itu snack yang pedas banget itu ya? Coba kita lihat karbohidratnya. Ya, dihitung lagi sekarang. Ya ampun, udah pakai kacamata plus masih nggak kelihatan. Gimana? Remnya rasa natural nggak? Ya, natural. Kan? Remnya. Jarang-jarang Biasanya- loh ada mobil hybrid gitu. Iya, remnya natural. Ada natural. Mobil listrik, mobil hybrid tuh remnya biasanya kadang-kadang suka nggak natural. Setirnya gedenya pas. Gedenya pas. Cuma memang posisi nyetirnya agak tinggi Agak karena biar ada commandingnya. Ini kan SUV. Iya sih. Tuh di jalan konblok begini Nggak kerasa. nyaman banget. Aneh. Iya aneh gitu loh. Kok bisa gitu? Gimana ngeraciknya gitu kan? Iya. Ngeracik suspensinya. Karena mobil ini kan lebih berat suspensi. Jadi berat, spring rate dan dampernya tuh pas. Emang di sana ada kayak ini Apa? warna silver apa? Itu ala di bawah? Setan-setan? Enggak, bukan itu kayak vape gitu. Nah, ini kan gini, karena lagu itu kena copyright. Ya. Nah, Ya. kita mainnya sendiri. Jangan nge-vape, Om. Enggak, itu bukan vape. Ini alat musik.
ampun. Sampai kapan lagu ini begini? Berlama-lama kemudian, Dua jam. Hah? 2 jam. Hiburan kan? Ya, Iya. ya. Mang, by the way, kok udah gelap ya, Mang? Nggak kerasa emang nyetir 2 Nggak jam. Plus musik yang itu. Iya, nggak terasa kan? Jadi kayak cepet gitu perjalanannya. Sakit perut. Itu gara-gara makan pedas ini. Enggak. Iya, Enggak. iya. Mang, kayaknya kita nginep dulu deh, Mang. Ngopinya besok aja. Selalu deh. Udah gelap. Selalu. Kalau apa? Ini berawal dari sarapan. Jauh banget jadi Sarapan. nginep. Iya. Ya, biasa kan itu. Nggak bawa baju. Emang kotor itu? Ya enggak, banyaknya di mobil. Cuman Ya, lumayan. Celana bisa berapa kali? Baju kan nggak keringetan kan tadi? Enggak sih. Ah, itu yang dalamnya bisa side A side B. Ini side B atau itu udah side B? Udah sadar. Hotelnya yang bagus ya. Iyalah, udah pasti. Oh, asik. Nah gitu. Kalau hotel asik sih oke lah. Iya. Bisa berendam dikit. Iya. Dah, nikmat lagi. Ya. keesokan harinya, Ayo. Berangkat. Mamang. Loh. Kok di belakang? Hah? Di belakang. Emang kenapa? Harus ada navigator nih. Nah, nggak gini. Navigatornya namanya Google Maps. Google Map. Ada, tuh ada tinggal nyambung tuh kan langsung nyambung tuh. Nah, Mang, ini kan harus dicoba belakangin dulu juga. Mm-hmm. Biar yang nonton tahu belakangnya kayak gimana. Ya elah. Mm-mm. Sendirian lagi di depan. Nggak sendirian. Ya udah. Temenin mobil enak. Ini dari belakang bisa langsung operasiin langsung tuh ini. Jadi bisa lega. Ya, ini mode eksekutif. Eksekutif. Kan di situ ada audionya tuh bisa di set eksekutif. Masa sih? Jadi terpusat ke sini suara audionya. Oh gitu? Bisa. Di belakang? Di belakang sini. Keren juga. Tuh, kemewahan di belakangnya. Ini lega ya lihat tuh. Yang dengkul dengan wah. Bisa begini. Hah? Licik. Tuh, apa? Pengen nyobain di Di belakang. Nanti kalau udah sampai. Oh, udah sampai ngapain? Hah? Aduh, enaknya nih panoramic roof ini dibuka. Wah, cahaya terang di dalam. Nikmat sekali. Hati-hati loh nyetir emang. Ini kemana Om? Hah? Kemana? Kita ke tempat kopi itu udah di set Nah navigasi. itu. Nah, kita kan mau ngopi, sarapan udah kan di hotel. Ya ampun. Sarapan enak dong. Ngopi aja sampai hampir 2 hari. Nah, ini Mang, ini kita ngelewatin ikonnya Kota Semarang. Oh gitu? Nah, ini namanya lupa namanya apa. Ini dia, kita sudah sampai. Ini dari sejak tahun 1915, Mang. Atau itu Wah. belum lahir kayaknya deh. Udah. Oh, udah. Nenek moyang tapi. Ini namanya Margorejo. Belum pernah kesini juga sama? Belum pernah. Belum pernah? Jadi Berarti kita- ngajak kopi dari kemarin pengen kesini, cita-cita. Enggak 19. enggak sengaja. Oh, Enggak oh, sengaja. nggak sengaja. Enggak sengaja. Assalamualaikum. Jadi ini pabrik kopi. Hah? Tuh ada izin host. Tuh, 28, 1928. Dia 27 Maret 1928. Ini yang ngeluarin izinnya berarti company. Iya benar, company. Bukan Iya. company, Hindia Belanda. India. Pemerintah Hindia Belanda, pemilik Tan Tiong Ie, jenis penggorengan atau penggilingan Penggilingan kopi. kopi. Coba kita lihat yuk. Apaan nih? Besi tua. Ini emang begilingnya dulu Permisi, Mas. Saya Mobi. Mau lihat-lihat Halo. Ini. Mang. museum ya? Iya betul, museum. Ini Pabrik yang sudah dimuseumkan. jadi ini nih pabrik kopi pertama di Indonesia apa? Kita salah satu pabrik kopi tertua di Indonesia. Ah,
Dan pabrik kopi itu berarti bikin kopi dalam bentuk yang besar banyak gitu ya? Iya betul. Atau emang paling gede di sini? Kita sempat jadi salah satu eksportir terbesar se-Indonesia di tahun 1929. Ya, Eksportir? Iya. Ekspor, kita pernah ekspor kopi ya? betul. Dari tahun 19? Kita berdiri di tahun 1915 di Cimahi, Bandung. Kebetulan pendirinya beliau namanya Tan Tiong I, orang asli Semarang yang merantau ke Cimahi di tahun Bandung. Di tahun 1915 kemudian beliau karena beliau orang asli Semarang tahun 1924 pulang kampung. Kemudian bangun pabrik di sini. Betul. Di sini, di tempat ini. Sebelumnya di Jalan Dr. Cipto sih dari 1924 sampai 1926 karena terhalang izin pada waktu itu dipindahkan ke sini di tahun 1926 juga. 1927 pabriknya didirikan. Kebetulan kita punya beberapa mesin sih yang di depan kita semua ini ada mesin dari Belanda pada waktu itu dari perusahaan namanya NVH Machine Fabrik dari kota Ede Belanda yang kita beli di tahun 1928. Terus kemudian untuk kapasitasnya yang sebelah sana itu 60 kg. Ini sama fungsinya. Ini apa? Ini giling juga. Ini sangrai. Sangrai kopi. sangrai. Ya, mesin sangrai. Ya, jadi ada pemanas ya bawahnya? pemanasnya ada di dalam. Di dalam. Iya, betul. Ini yang di bawah ini cooler sebagai pendingin ketika kita selesai di roasting nanti diturunkan ke bawah untuk didinginkan. Kasihan di roasting. Sangrai itu roasting sama ya? Sama. Oh, sama. Sama. Sangrai dan roasting itu sama. Sangrai, saya kemarin ke kota Sangrai di Cina. Sangrai. Nah ini apa mas? Kayak knalpot? Nah, itu exhaust-nya sih sebenarnya. Dia ada tabung filter gitu, exhaust cuman keluar ya. Sebenarnya ada cerobongnya cuman dia patah. Wanginya wangi kopi gitu luar. Wangi kopi. Ini apa alat ini? Sama ya? Sama. Ini dengan kapasitas yang lebih kecil. Kapasitasnya lebih kecil. Iya, ini skala kecil nih 60, sebelah sini 120 kilo. Oh, 2 kali lipatnya. Ini zaman dulu mahal banget ya pasti bang. Nah, ini yang kecil-kecil ini Nah, apa? ini mesin gilingnya. Oh ini Ya. grinding. Iya, grindingnya. Jadi dari situ dimasukin ke sini cerot gitu ya. Cek. Ini pakai listrik? Pakai ini kita punya dinamo sih. Cuman dinamonya dari copot. Ya copot. Jadi di sebelah sini ada roda, dia ada Ada belt belt. ke bawah, betul. Ada belt ke bawah. Itu sama itu. Itu mesin giling juga yang Sama kita beli grinder. setelah ini rusak karena ini terakhir kali dipakai tahun 2010 kemarin. Masih 2010 kemarin? Iya, betul. Jadi masih baru banget sebenarnya. Karena pada waktu itu dia batunya mengalami keausan. Jadi akhirnya karena gimana ya, hasilnya tuh kurang baik sebenarnya kalau sebagai untuk mesin grinding karena ketika kopi masuk karena ini batu nanti hasil kopi bubuknya dia akan sangat panas sekali dan aroma kopinya akan hilang. Oh, karena gitu. itu menghilangkan Karena aroma. itu. Jadi kita pindah ke mesin yang modern. Sudah tua juga ya, sudah waktunya. Sudah waktunya. Ini buat transportasinya mas? Betul. Jadi Pakai sepeda? pakai sepeda. Jadi sebenarnya area gudangnya ada di balik pintu ini, tapi sayang kita nggak bisa ke sana karena itu dikunci. Ya, Rahasia ya? Sakral. sakral mungkin. Oh, Mungkin sakral, ya. Tempat sakral. Tapi bagus loh ini pintu gudangnya. Ada pemberatnya jadi enteng bukanya tuh. Ya betul. Ke area belakang sini ini mesin roasting juga. Hmm. Ini mesin sangrai. Dia lebih tua sebenarnya. Oh lebih tua dari yang tadi? Dari yang depan. Yang ini dibeli tahun 1928, ini dibeli di tahun 1921 ketika kita masih di Cimahi. Oh ini Ya. waktu di Cimahi. Iya, ini bawaan yang dari Cimahi Bandung. Ini mesin dari Jerman. Mereknya Car Slipper, kapasitasnya 50 kilo, bahan bakarnya pakai minyak tanah dan kayu bakar. Ini kayu bakar di bawah sini nih Iya, berarti? di bawah sini kan ada tungkunya sebenarnya. Nah, terus mesin yang ini sama yang ujung sana itu modified tahun 1946 ketika kita beli mesin diesel kapal dari Jerman karena ketika ada peralihan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia itu ada kelangkaan listrik. Jadi kita beli mesin diesel kapal dari Jerman yang dijual orang Belanda. Diesel kapal. Mesin diesel kapal Jerman. Jadi ini putaran, ini kan diputar nih, gerak. Muternya tuh pakai mesin diesel. Iya, mesin dieselnya ada di area belakang, semua sudah dijual tahun 90-an. Tapi keren loh, ini dia satu join Buat untuk beberapa mesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama exhaust. Exhaustnya diputar pakai mesin diesel yang sama. Iya, pakai belt juga. Kayak apa tuh exhaust? Ini exhaust ini? Iya, exhaust Oh. yang di atas itu. Tuh. Exhaustnya pakai belt ke situ loh. Tuh. Narik ke situ. Ini ganti beltnya berapa kilometer sekali? Nggak pakai kilometer. Ini mesin yang tengah ini masih original karena ini nggak dimodified, nggak dimodifikasi sama sekali. Jadi seperti ini dia ada tamengnya di atas. Jadi kita kalau mau roasting, ini diturunkan nanti ke bawah. Cuman ini
ditaruh, jadi kita diturunkan. Untuk apa? Untuk menjaga suhunya agar tetap stabil. Ditutup panasnya. ya berarti ya? Betul. Jadi kalau tidak ditutup nanti hawa panasnya kemana-mana nih suhunya. Ya sayang. Kayak di situ terus kan, Betul, hawa karena pakai panasnya. kayu bakar juga. Jadi seperti itu. Itu masukinnya sini. Ininya bahan bakarnya. Zaman dulu kayak gitu ya. Zaman sekarang siapa tahu masih ada yang pakai teknologi begini juga nih. Siapa tahu zaman sekarang. Ya kan? Justru aroma kopinya yang kayak gini. Ini tuh lebih natural, wangi gitu, iya. lebih natural. Ini knalpotnya nggak ada. Kalau itu kan ada knalpotnya Udah. roastingnya. Jadi ventilasinya lewat sini. Contohnya sebelah sini yang lebih kelihatan. Jadi ini masih bisa dibuka. Ini kayak bantaran rel gitu. Ini ditarik ke depan. Wow. Nah, ventilasinya dari mana? Exhaustnya itu dari sini untuk mesinnya. Dia ada ventilasi kecil Oh dia keluar situ. Terus. untuk keluar asap. Kalau asapnya nggak dikeluarkan, nanti tekanannya terlalu besar di dalam, nanti bisa meledak. Iya juga. Tapi ini, bentar. Ini tekanannya disimpan selama di roasting. Nggak dikeluarkan. Tetap dikeluarkan. Dia ada ventilasinya aja. Maksudnya kalau misal tidak ada ventilasi, tekanannya kan ngumpul semua di dalam itu. Tekanan tuh. Iya. Nggak berarti mesin ini tuh selama dia bekerja dia tuh ngebul. Ngebul. Kalau itu kebulannya udah jadi ada satu, knalpotnya. knalpotnya keluar. Terus sebelah sini ada, nah di Masih ada ininya tuh biji kopinya tuh. bukan sih. Nah di sini tuh ada pintu. Ini gunanya untuk masukin green bean-nya tadi ke dalam. Jadi sebelum kita roasting ada namanya preheating gitu. Jadi kita dipanaskan dulu bolanya. Baru dimasukin. Baru dimasukin, betul. Lah nanti gimana caranya? Ini kopi sudah matang atau belum? Ini diceknya lewat sini. Oh, Nah ini ada cekernya nih. oh nanti dilihat kopinya ininya. keluar situ. Iya, ini Terus kan- dicium-cium. Lebih ke visual sih. Oh, visual. Ya, kayak visual. Kopi tetap aja baunya kopi ya kalau di roasting. Iya. Maksudnya secara visual itu kan warnanya bisa yang ada yang light roast, coklat muda, coklat medium, terus ada coklat tua, ada yang gelap gitu, diceknya dari sini. Waktu roastingnya nggak lama kok, sekitar 1,5 jam. Udah matang tuh. Sudah matang, kira-kira 1,5 jam, mungkin agak lebih dikit. Nanti bukain sini lagi, tumpahin, cos. Lain betul. Nah, berhubung mesin ini tidak ada pendinginnya nih, Hah? kita didinginkannya di lantai bawah sini yang sudah dialasi. Oh, Langsung. jadi orang-orangnya di jalannya susah. Iya, Apa diinjek-injek sekalian? Enggak dong, enggak diinjek-injek. Pecah nanti Oh. biji kopinya. Jadi kayak kita kalau di desa-desa itu ada orang yang nyemur padi di pinggir jalan. Nah, itu sama sebenarnya kayak gitu. Cuman di sini di lantai bawah. Cara makanya- pendinginannya begitu. makanya di atas sana tuh ada exhaust. Iya sih panas. Oh iya, itu exhaust. Ya, exhaust karena asapnya dari Pasti sini. panas banget Om di sini. Iya. Panas banget. Nggak ada foto-fotonya tuh, zaman dulu pada saat bekerja. Oh di situ itu Satu doang foto-fotonya. tapi tahun 1930. Sudah foto tahun 1930 sebenarnya. Ini ada supplier, salah satu supplier kita dulu dari daerah Gunung Muria. Namanya Kopi Jolong. Terus sisanya dari mana dapatnya? Dari perkebunan kopi milik pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, sekarang mungkin kalau nggak salah sudah dikelola oleh PT PN. Kalau ini terakhir kali dibakar tahun 1970. 70 masih dipakai. Kalau yang di belakang itu akhir tahun 80-an. Karena ketika pertengahan tahun 80-an kalau nggak salah itu ada muncul kopi saset. Pada waktu itu kita itu nggak bisa mengikuti industrialisasi khususnya kopi. Ya. Akhirnya kita tertinggal terus menerus sampai akhirnya kita beralih ke mesin yang lebih kecil kapasitasnya. Oh, kayak gimana tuh mesinnya sekarang Mas? Ayo, Oh, ada kita depan. kesana ya. Ayo kita ke depan. Mesin kopi yang zaman yang sekarang pakai apa? modern. Kayak gimana? Kita nggak punya mesin modern sih sebenarnya. Ah. Kita pernah bikin mesin custom tahun 2019 itu. Nah itu mesinnya di situ. Oh itu. Nah. Cuma jauh banget ya? Dari Tuh, rumah. kalau di belakangnya tuh ada mesin tahun 1920 yang mesin bikin ukuran 5 kilo. Nah sebelah sini ada mesin roasting kita yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama kali. Dari tahun 15-an, belasan berarti. Sampai belakang. Wow, Berarti dari home dulu ya, dari rumah dulu. ini home ya? industry, iya. Nanti dipanasin dulu kita puter-puter. Masih pakai manual ya, pakai tangan ya. Nah nanti di sini ada green bean nih. Ini kopi yang belum Ini green bean-nya nih. Ini Kayak belum gini. sangrai. Ini kopi yang belum disangrai, yang sudah melewati pasca panen. Jadi kita beli, dikemas. Satu kita nanti sobek, kita Masukin. timbang dulu Iya. sesuai kapasitasnya Oke. 500 gram. Satu nanti dimasukin ke dalam sini. Cos. Oh, Coba dah. semua. Coba Tinggal sekalian. Mau nyoba nggak? Ini beneran masih hidup? Masih. Masih. Sampai sebau. Kan sangrai kan sejam lebih tadi katanya. Iya. Kalau ini nggak lama sih, 5 sampai 8 menit aja. Yang penting bisa ngontrol
apa namanya? Speednya betul. Olahraga. 5 sampai 8 menit. 5 sampai 8 menit. Bisa nyobain emang? Bisa kalau mau? Ayo, Bisa? Bentar ya. kita ini langsung diminum kopinya bisa aja. Bisa juga kalau mau. Mau. Kita bikin kopi buatan sendiri dari green bean. Ini murni nih dari luar keluar, plung itu segini. Segini. Terus nanti diambilin bijinya. Langsung makan. Enggak. Jadi baunya tuh sesuai rasanya banget tuh nggak? Ya, wangi terus rasanya tek begitu rasanya. Ini baru ngopi yang bener mang. Kita tuh penikmat kopi ya. Minum kopi sehari berapa kali? Sekali lah. Secangkir paling. Cangkir doang. Om Mobi tuh bisa 4 sampai 5 deh. Waduh. Iya. Iya. Itu kalau di kantor gitu tuh. 3 sampai 5 deh tergantung. Iya, cuma gitu tuh. Kopi lagi, banyaknya americano memang. Tanpa Americano, gula. bukan kebanyakan, selalu. Iya. Nggak pakai gula. Iya. Kopi tuh begini nih. Nggak pakai Tahu gula, minum nggak pakai susu. kopi, kalau tanpa gula bisa jadi sehat. Sehat. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan lebih dari 5 lah. Iya. Dari 5 sih banyak juga sih. Enggak lah. Enggak kan maksimal berapa coba? Maksimal. Kopi kalau saya sendiri rekor sih 6, tapi Tuh. ya, tergantung lah tiap orang. Iya. Ini cocok nih, sekarang udah seger. Ya, waktunya kita pamit karena Ya. seger kita harus jalan ke Jakarta. Udah seger kan? Udah. Emang seger kan? Ya makasih loh udah diajakin Wah, kopi. makanya ngopi enak, kopi-kopi tuh yang tempatnya tuh yang bener. Iya. Gini. Iya. Jauh. Effort banget ya Mamang sampai Iya. nggak ganti baju. Ganti coba. baju, bau. Ini Enggak wangi sih. nih. Wangi sih. Oke, terima kasih Mas. Makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak udah banyak ilmu juga. Ini. Thank you. Wah, luar biasa nih. Margorjo. Kita oleh-oleh kali ya. Ya, beli yuk. Ya beli ah. Wajib kesini sih penikmat kopi dari seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dapat ilmu yang lebih. Karena kita tuh biasa penikmat kopi nggak pernah ngerti lebih detail lagi gitu loh. Iya. Ya, Biasanya sejarahnya kita terima- lagi dari tahun Terima jadi kalau Om Fitra baru lahir. Hah? Margorjo. Very recommended. Yuk, jalan. Yuk, jalan. Jadi selama di Semarang ini kita set mobilnya jadi full listrik untuk dalam kota Semarang. Oh, dari kemarin kayak gitu? Jadi full listrik. Tadi kan pas di tol sebelum nyampe Semarang dihidupin force ke berapa? 60%. 50. 50% ya. Nah, terus biar di Semarang ini kita bisa pakai full listrik, nanti ketemu tol lagi kita force lagi ke atas. Buset deh, pepet aja. Bisa begitu tuh motong ke kiri lu dia. Mobil hybrid itu lebih efisien pakai listrik ketika banyak stop and go seperti di dalam kota. Nah, kalau di luar kota jalan konstan, kecepatan tinggi, direct drive dari engine ke roda itu lebih efisien. Jadi kita makanya ada mainan serunya di plug-in hybrid gini. Ini berarti dari kemarin listrik semua, full. Listrik full selama di dalam Semarang. Pantesan ini si kilometernya. Kilometer nggak turun-turun Iya, tuh. nggak turun-turun. 627 km aja. Dan listriknya masih sisa 27 km. Nanti begitu sampai tol lagi nggak apa-apa, kita habisin listriknya aja dulu. Nah, begitu udah mau masuk kota Jakarta, baru kita force lagi naikin lagi. Iya juga ya. Enak banget ya Tapi main sebenarnya ini. gara-gara kantor kita di Depok ini, kan keluar tol nggak jauh nih. Iya. Nggak perlu juga Iya, kita nggak perlu. saving itu. Langsung aja jadi hybrid biasa gitu kan. Ya udah smart aja kalau gitu. Smart aja. Iya. Nyampe gak sih? Ntar sih Nyampe 440 km sampai Jakarta, aman sih harusnya. Aman banget. Iya. Masih sisa banyak. Ya kali, Mamang kan nyetirnya kakinya nggak sekolah. Ya, sekolah sih dikit. Ya dan nanti kita berhenti rest area, makan siang terus gantian. Asik. Berlama-lama kemudian, Baru selesai beli kopi, gantian emang. Iya. Mamang tuh kalau nyetir boros. Iya, makanya jangan Mamang yang nyetir, Om aja.
Heran. Kan enak tuh. Enak kali ya Om ya kalau mobil kayak gini ya Om ya. Apa? Kalau camping-camping gitu enak banget ya. Oh iya, kalau ngeliat rest area gini kayaknya pengen Iya. camping aja di rest area gitu. Iya gitu. Heeh. Heeh. Karena kita tuh bisa pasang microwave apa di luar mobil, Emang bisa? ambil listriknya dari mobil. Bisa, karena ini ada V2L-nya. Oh iya juga ya. Iya, V2L 3.300 itu SPKI lu. Bye-bye SPKI lu, nggak perlu. 3.300 itu lumayan bisa ngeband itu. Emang satu alat satu full band berapa? Kita masih sisa 434 km di bensin dan listrik 17 km. Anyer. Biarin Mamang pakai ini. Coba nanti ke sebentar, pantai. Anyer itu berapa jauh sih? Coba Anyer 395. masih nyampe. Masih nyampe dong kalau dari sini ke Anyer. Enak banget. Lanjut Anyer. Ngambil baju dulu kali ya lewat kantor. Gila sih, kita tuh dari Jakarta ke Bandung, ke Semarang, terus ke Anyer masih nyampe. Masih nyampe. Di Anyer ngisi tapi. Di Anyer ngisi bensin. Iya. Mau terserah mau ngisi bensin, Tapi- ngisi listrik. Iya. Nggak habis-habis aja gitu. Mhm. Baru kali ini Mama nggak ngisi bensin sama sekali sejauh ini. Nggak ngisi bensin, nggak ngisi listrik. Sampai ke Anyer coba kalau Bisa. mau. Gila. Yaudah, nikmati perjalanan. Sampai tiba-tiba Mamang lagi nyetir karena mulai macet, udah mengetahui ada macet di depan, kemudian rest area, tukeran lagi. Gitu dah emang. Hah? Emang gitu. Ya nggak, Mamang itu spesialis macet soalnya. Tahu nggak, jadi lama-lama terbiasa loh aku. Terbiasa sama apa? Dijailin. Dijailin? Iya, terbiasa. Seneng kan? Itu kayak nyandu gitu loh Iya, jadinya. tapi kalau itu tadi seneng banget sih kopi itu seneng. Iya, kopi enak banget. Iya. Ih, kopi enak Gila. banget. Heran. Nah, jadi kita itu sudah berjalan, ini tadi sudah difoto di cluster. Bukan cluster perumahan, ini instrumen cluster. Berapa kilo? Kita itu sudah berjalan 969,8 km. Sayangnya kita nggak nyampe Anyer ya, kita nggak terusin Iya. Anyer. Tadi kalau kita terusin Anyer tuh masih dapat aja sebenarnya. Iya. Ya. Kecepatan rata-rata 66 km per jam. Agak macet dikit tadi kan. Agak macet dikit. Kemudian Mamang nyetirnya borosnya minta ampun, ngebut. Masih sisa range bensin 142 km, listrik 22 km. Range totalnya 1133,8 dengan Mamang yang nyetir setengah lebih. Ya kan? Iya. Mamang nyetirnya memang boros, tapi tetap bisa dapat 1000 km lebih, 1100 km lebih. Nah, mereka bilang 1300 km nyampe, ya mungkin kalau 0 udah sampai ada buffernya lagi Iya, kan. nggak ada masih- macetnya. Dan nggak ada macet, dan yang nyetir profesional bukan kita-kita. Iya. Iya sih. Dan yang definitely bukan Mamang, kakinya nggak sekolah, heran. Itu berat kali itu sepatu tuh, ngegas terus. Ya emang gede sepatu gua. Berapa ukuran sepatunya? 46. 11. Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Dengan Enak harga lagi. 499 juta dapat begini. Suspensi enak, fiturnya banyak, ada sunroof. Iya. Gede. Panoramic roof. Nggak, Android. yang paling penting itu nyetirannya enak. Iya, nyetirannya enak, nggak capek. Iya. Nggak capek. Nah itu, makanya. Ini bisa membunuh semua mobil-mobil hybrid yang ada di bumi Indonesia. Ya. Ya kan? Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah nonton sampai detik ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, dan Mas Mobi. Apel bel beri kedong ngobrol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media, dan jangan lupa follow sosial media umur masuk Instagram, cek Moto Mobi. Ada satu lagi, motomobinews.id untuk berita-berita otomotif. Dan kita ada channel Instagram baru, yaitu untuk khusus motorsport, yaitu namanya Balap Mobi. Balap Mobi, bukan balap mobil. Bukan mobil balap, bukan. Ya, makanya. Balap Cek Mobi. di Instagram itu ya. Ya. Terima kasih telah menonton.